ngabisin budget 1.100.000 untuk upgrade CVT kalian dengan hasilnya seperti ini. Kalian penasaran? Kalian tonton video ini sampai habis dan tinggalkan komentar tanggapan menurut kalian. Ini barangnya beli sendiri nggak dari gua. Let's go. Bukan dulu, biar nggak formal. Anjing, gua kadang malu. Jadi ketawa. Oke bosku, sebelumnya welcome back di Gila Enjoy. Alright, jadi di belakang gue ini ada motor PCX. PCX ini mau melakukan perawatan rutin aja, lebih tepatnya servis di bagian CVT dan di upgrade ya bosku. Ini adalah si Eros. Intinya motornya mau kita upgrade, dan gue mau jelaskan pentingnya kalian untuk cek CVT kalian, dan tetap masih seputar konten lebaran yang gue jelaskan di video kemarin sebelumnya. Jadi tanpa basa-basi, jadi gue mau ganti di bagian rollernya, di bagian pandelnya, CVT-nya, seluruh. Tujuannya apa? Mau di upgrade biar enak. Apa pas lagi ada duit kayak pengen beli aja gitu? Oke. Pengen nyoba aja, pengen nyoba. Jadi konsumen gue lagi ada uang, dia pengen beli aja gitu, motornya nggak ada masalah. Jadi pada kesempatan kali ini ya gitu aja ya, iseng aja nih, budget iseng gitu, budget THR, budget bonus, budget bebas, uang panas gitu. Ya udah kita langsung let's go aja tanpa basa-basi, let's go. Oke, jadi ini untuk komponennya. Ini untuk komparasinya, yang bagian standar ada di sini, yang bagian racingnya ada di sini. Ini di video Gila Enjoy di luar dari endorsan ya bosku. Ini kampas gandanya, seperti yang sering gue bilang, kenapa PCX itu pulinya atau drift pulinya ini besar banget, tapi bagian kampas gandanya kecil banget ya. Kayak nggak make sense aja gitu, kayak nggak sepadan dengan bodi motornya yang berat. Dan juga kompilasinya yang kayak nggak pas gitu. Cuman mungkin ini kan substitusinya banyak, bisa pakai Vario juga, bisa pakai NMAX juga. Jadi mungkin pabrikan bikin seperti ini biar bisa disubstitusikan pakai merek-merek lain. Panbelnya juga nanti akan kita ganti. Rollernya ini standar, ini roller ras, nggak gua timbang nih ras. Ini berapa gram? 17. Standarnya 20. Standarnya 19 ya? Iya lupa gua, sorry. Standarnya 19, ini pakai 17, tapi mau diturunin lagi pakai 13. Udah pas sih ras pakai 13 ras. Terus juga ini nggak diganti, yang diganti hanya bagian pulinya aja ini. Terus kampas gandanya nih kartelan juga ya, cuman ini kartelan yang model anak racing zaman sekarang yang nggak ngabisin kampas ganda. Cuman ya namanya produsen jual terserah lah, sama kampas standarnya, cuman bedanya di perbanyak ruang udaranya aja atau bolong-bolongnya ini. Dan juga kenapa punyanya PCX ini kenapa bisa ada 2 lubang doang, sedangkan kalau kayak Vario yang lain itu kan banyak. Nanti akan gue bahas di video berikutnya. Dan di video berikutnya juga gue akan bahas kenapa untuk roller Yamaha sama Honda itu bedanya jauh banget ya. Kayak Mio sama Beat aja itu jauh, dari yang karbu series sampai ke injeksi itu beda-beda, sampai kayak NMAX sama PCX itu kenapa rollernya bedanya jauh banget dengan cc motor yang sama. Dan untuk tarikannya, walaupun rollernya beda-beda, itu tetap ada karakter masing-masing yang bikin tarikan di awalnya sama-sama enak gitu. Cuma tetap ada pembedaan. Nanti akan gue buatkan kenapa roller Yamaha lebih ringan daripada roller Honda dan roller Honda lebih berat daripada Yamaha. Cuman itu di next video aja ya. Ini kampas gandanya juga nanti kita ganti. Oke. Ya udah, tanpa berlama-lama kita langsung cek kicrot aja bosku. Kita let's go. Ini untuk pernya teman-teman, ini estimasi gue di bawah 1500 ya. Ini kayak 1500, cuman kayak empuk banget gitu loh. Terus kekerasannya kayak, titik kerasnya kayak nggak kayak biasanya gitulah. Terus per sentrifugalnya udah kita ganti juga. Yang kecil itu yang 3 biji udah kita ganti per sentrifugalnya. Terus ini untuk rollernya, ini diturunin ke 13 gram ya. Tujuannya biar lebih enteng lagi. Dan kalau untuk derajat kemiringannya ini 13,8, dari yang zamannya 13,5 sekarang upgrade lagi ke 13,8. Sebenarnya kalau gue pribadi lebih enak 13,5 gitu. 13,8 tuh susah coy. Lu tanyalah tukang bubut, setengah mili tuh susah loh. Apalagi kalau 0,3. Cuman ya gue lebih enaknya tuh 13,5 gitu. Cuman kalau konsumen minta 13,8 ya 13,8. Soalnya rasanya berasa banget lah kalau 13,5 tuh. Ya, intinya dalam upgrade atau merubah bagian spare part yang ada di pabrikan itu dengan tujuan yang lebih baik dan harapan keuntungan yang lebih enak, tapi dibalik itu semua tetap sama aja, mengurangi umur dari si komponen tersebut. Contoh lah kayak panbel itu umurnya cepet, dari kilometer harusnya 30.000 bisa jadi 20 ribuan. Ya namanya upgrade, lo harus tahu ya tingkat resikonya dan keuntungan kekurangannya itu apa. Ya udah,
kita langsung let's go aja bosku. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe di bawah. Alright. Kalau lu punya pertanyaan lu silahkan tanya di kolom komentar. Jika lu suka video ini lu like. Kalau ini bermanfaat lu bisa lu share. Jadi selebihnya gitu aja, kita lanjut lagi bosku ya. Oke bosku, ini paketan boleh beli 1.100.000. Katakanlah 1.150.000 lah. Udah termasuk sama ongkos kirim. Panbelnya guncang bosku. Jadi ya setahu gua ya panbel yang bagus itu stabil di titik langsam, apalagi di titik saat digas. Kalau digas dia akan enak nih, akan stabil. Cuman kan kita harapannya saat langsam juga stabil. Kalau seperti guncang begini, ya gua nggak mau komen lebih. Intinya kenapa harus guncang seperti ini gitu ya bosku ya. Memang kan pengaruh dari bagian bubutan itu juga bisa, cuman ini lebih signifikan di bagian panbel. Seperti motor Vario yang gue buat kemarin, videonya ada di sini. Panbelnya juga guncangnya kayak begini. Tapi ketika gue ganti yang ori, itu langsung enak aja sih. Kalau digas dia akan stabil nih. Cuman kan kita harapannya supaya si panbel ini stabil dalam keadaan langsam sampai di top speed ya, dari akselerasi sampai di RPM atas gitu loh. Cuman karena yang punya motor ini hanya pengen coba-coba dan dia pengen tahu aja rasanya kayak apa. Kalau ditanya sih, kalau gue prediksi mungkin di kedepannya akan enak, cuman untuk jangka panjangnya kita nggak akan tahu. Jadi ya ini untuk pembelajaran sama-sama aja ya bosku ya. Oke, selebihnya yang terpenting adalah barang-barang orinya ini disimpan. Jadi nanti kalau mau dibubut, gua sarankan selalu lebih baik pakai orinya karena itu lebih kuat. Kalau dijelasin seperti apa, gua takut dimarahin sama produsen lain. Yang jelas orinya itu lebih kuat, dan kalau dibubut lebih kuat, daya tahannya lebih kuat. Kalau untuk merek lain, jujur aja kuat, tapi dalam jangka apa dulu gitu loh. Dan dalam tekanan dan suhu dan sebagainya macamnya dia bisa lebih gampang memuai. Gitu ya bosku ya. Hari ini lu simpen Ros. Kalau lu bosan pakai ini tinggal dibubut aja. Terus jangan dijual, sayang. Oke bosku, videonya udah selesai. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada kesalahan kata seperti biasa, Gilenjoy selalu minta maaf. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada komentar, silahkan kalian tulis di bawah. Dan jangan lupa di support, di subscribe, itu gratis bos, nggak perlu bayar. Supaya Gilenjoy makin semangat ya. Jadi udah selebihnya gitu aja. Di atas langit masih ada langit. Thank you so much for watching. Sekian dan terima kasih. Stay tune Gilenjoy. Alright.